Halo guys, kenalin nama aku Amelia Rahmawati dengan NIM C241065. Kali ini aku ditemenin oleh dua teman aku yaitu Putri Daniati dan Fadilah Maulana. Halo, perkenalkan nama saya Putri Daniati, NIM 231049 dan rekan saya. Saya Fadilah Maulana, NIM 24132. Di sini kita akan menjelaskan topik tentang Gen Z Takeover tahun 2035. Masa depan HR global di tangan generasi baru. Kenapa sih topik ini penting banget? Coba bayangin deh, di tahun 2035 nanti anak-anak Gen Z itu bukan lagi anak magang atau karyawan baru, tapi udah pada jadi bos, manajer, bahkan direktur di perusahaan-perusahaan dunia. Nah, Gen Z kan terkenal pengen serba digital, peduli isu sosial, dan paling anti sama yang namanya stres kerja, alias butuh work-life balance. Makanya perusahaan global itu mau nggak mau harus ngerombak total aturan kerja mereka. Terus kayak gimana sih perubahannya? Langsung aja kita dengerin penjelasannya dari Putri. Nah, betul banget tuh kata Amel tadi, kalau di ilmu SDM global, ngatur karyawan muda dari berbagai negara itu butuh cara yang fleksibel. Sadar atau enggak? Sekarang aja udah muncul tuh fenomena unik kayak kerja secukupnya, asal beres aja. Dan makin banyak anak muda yang vokal banget soal kesehatan mental. Nah, contoh nyatanya kayak di perusahaan besar kayak Google, Unilever. Sekarang udah gak zaman lagi absensi dari jam 9 sampai jam 5 untuk karyawan. Yang penting kerjaannya udah beres. Jadi tantangan paling berat untuk HRD adalah gimana sih caranya nurutin kemauan Gen Z yang bebas, tapi kerjaan di kantor dan di seluruh dunia lancar dan tidak terbengkalai. Nah, saya setuju banget apa yang dikatakan Putri tadi. Makanya aturan kantor masa depan tuh nggak boleh ada namanya mengekang karyawan. Dari analisis kelompok kami, ada 3 cara atau strategi yang bisa dipakai perusahaan global. Yang pertama itu bebas kerja di mana aja. Jadi kantornya itu bisa bekerja lewat digital gitu. Yang kedua itu tunjangan kesehatan mental. Bukan hanya duit yang kita dapat, tapi tunjangan kesehatan tersebut juga kita dapat. Gitu. Yang ketiga itu saling mentor. Yang senior mengajarkan yang muda akan ketidaktahuannya dan yang muda mengajarkan yang senior tentang teknologi. Nah, prediksi kita di tahun 2035 itu kantor-kantor global itu lebih santai gitu dan juga menggunakan digitalisasi. Karena apa? Supaya mempermudah dan lebih bikin nyaman karyawan gitu. Karena kerjanya bisa di mana aja. Kesimpulannya, dengerin maunya Gen Z itu bukan berarti manjain karyawan ya, tapi justru bikin kerja sama global jadi makin kuat di masa depan. Karena masa depan dunia kerja itu ada di tangan kita yang bisa beradaptasi. Gak lupa, think globally. Let's strategically and created the future of work 2035. Bye-bye. Thank you for watching.